Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi hari ini kita akan kembali belajar dan Ibu harap semua anak-anak Ibu sudah siap untuk boleh mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, kita berserah dulu kepada Tuhan. Jadi kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat hari ini. Tuhan beri kami kesehatan, bahkan Tuhan beri waktu untuk belajar. Biarlah Tuhan kami boleh pergunakan waktu dengan baik, sehingga pembelajaran kami boleh berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan menolong supaya kami boleh memahami, mengerti, bahkan juga boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami sebagai keluarga Kristen. Inilah doa kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita buka bukunya, anak ibu semua, supaya dibuka bukunya dan juga Alkitabnya di dekatnya. Karena hari ini kita akan belajar dari bab 4. Bab 4 itu dikatakan keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Jadi bahan bacaannya ada dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27 dan juga Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Jadi kita mau belajar di sana pengertian keluarga yang kuat. Kenapa kira-kira perlu keluarga yang kuat? Karena sekarang ini boleh kita mungkin saksikan baik dalam kehidupan sehari-hari, bahkan juga dalam berbagai informasi, banyak keluarga Kristen yang diakhiri dengan perceraian, baik itu perceraian ditinggal karena meninggal, tapi juga berpisah hidup, sehingga itu menunjukkan tidak keluarga yang kuat. Tapi sekarang kita belajar yang pertama, keluarga yang kuat. Semua anak ibu pasti mengerti apa itu arti kuat. Kuat itu dikatakan di sana itu kan tangguh. Jadi kita mau belajar bagaimana supaya boleh menjadi keluarga yang kuat. Kenapa harus kuat? Karena tantangan dalam kehidupan keluarga itu banyak. Sehingga Yesus kasih perumpamaan, bagaimana dikatakan tadi dalam ayat bacaan kita, Matius pasal yang ke-7 tadi, di sana diumpamakan seorang yang bijaksana dan yang bodoh. Yang bijaksana itu dikatakan di sana bangun rumah di atas batu, sementara yang bodoh membangun rumah di atas pasir. Jadi ketika hujan datang, rumah yang dibangun di atas batu kokoh, sementara rumah yang dibangun di atas pasir roboh, kerugian. Jadi demikian juga dikatakan keluarga Kristen itu kuat kalau dia pondasinya kuat, yaitu Tuhan Yesus. Jadi harus hidup dalam Tuhan Yesus hari lepas hari, belajar firman Tuhan, bahkan berdoa, kerjasama dengan keluarga untuk saling membangun supaya kuat, dan juga dikatakan di sana jangan pernah lupa menjalin komunikasi dengan Tuhan. Dan kita juga boleh melihat dikatakan kalau keluarga itu kuat, otomatis melahirkan pribadi yang kuat. Kira-kira apa itu pribadi yang kuat? Berarti pribadi yang kuat itu dikatakan di sana dia akan tahan uji. Jadi kalau kita boleh perhatikan bagaimana Yusuf itu pribadi yang kuat. Dia tidak mudah tergoda, tetapi dia tetap ingat firman Tuhan. Dan juga boleh kita lihat bagaimana juga kalau belajar dalam Alkitab pribadi yang kuat, kita lihat Timotius. Dia kuat, kenapa? Karena dari kecil terbimbing dengan firman Tuhan, pondasinya Tuhan Yesus, sehingga ketika dia dalam pelayanan banyak tantangan, banyak kemelut, tetapi dia tetap kuat. Dia tidak mundur, bahkan tidak terombang-ambing. Bahkan juga kita boleh banyak lihat anak-anak Tuhan dalam Alkitab yang dia pribadi yang kuat, yang tidak mudah tergoyahkan, yang walaupun banyak
kesulitan demi kesulitan. Contoh, kita boleh lihat dalam kitab Daniel, bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel itu ketika imannya diuji antara hidup dan mati, tak mereka pilih Tuhan Yesus walaupun mereka mati, tapi mereka nggak mati. Jadi kenapa bisa mereka pribadi yang kuat? Itu tadi karena mereka tetap hidup bersekutu dengan Tuhan, menjalin komunikasi lewat doa, lewat baca firman Tuhan. Bahkan kita boleh lihat itu bagaimana kehidupan jemaat mula-mula, dikatakan dalam Kisah Para Rasul itu, kehidupan jemaat mula-mula itu dikatakan di sana mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi mereka bertekun mau belajar, mereka mendengar apa yang dikatakan rasul. Bahkan dikatakan di sana mereka menjadi persekutuan. Berarti persekutuan bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada sesama. Bahkan dikatakan di sana mereka berkumpul dan membagi-bagikan roti, hari lepas hari akan berdoa. Jadi kita boleh lihat mereka, kenapa mereka bisa kuat? Kita boleh lihat karena mereka bertekun dalam pengajaran. Pengajaran apa? Pengajaran firman Tuhan. Jadi bagaimana supaya pribadi yang kuat? Berarti harus mau belajar firman Tuhan. Dan yang kedua, menjalin persekutuan. Baik dengan Tuhan, bahkan juga dengan sesama. Dan akhirnya dikatakan di sana itu akan ada saling mengasihi. Sehingga jemaat mula-mula itu, bagaimana mereka dikatakan di sana itu sama-sama berdoa dan bagikan roti bersama. Sehingga kita boleh lihat dari ayat tersebut mengandung beberapa hal yang menarik. Yang pertama kita lihat dikatakan di sana pribadi dan keluarga Kristen setiap hari bertekun, dari apa yang kita lihat dari ayat tadi. Bertekun dalam pengajaran. Yang kedua, persekutuan bersama. Yang ketiga, berkumpul, memecahkan roti. Jadi nggak pelit. Kita memecahkan roti atau melakukan perjamuan kudus. Jadi seperti di gereja kan pasti ada perjamuan kudus. Ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Dan dikatakan di sana berdoa bersama untuk kepentingan pribadi bahkan juga sesama dan gereja. Dan kita lihat juga untuk melihat itu apa yang dilakukan kira-kira supaya kita seperti itu. Nah, dikatakan di sana bagaimana kita pagi hari bangun tidur, kita boleh beribadah singkat, atau yang kedua bahkan siang hari, bahkan malam harinya, pagi, siang, sore itu tetap menjadi persekutuan dengan Tuhan. Baik dengan pribadi bahkan dengan keluarga, sehingga apa yang dikatakan Yosua itu jangan lupa memperkatakan hukum Taurat, tapi renungkan siang dan malam. Supaya apa? Supaya bertindak hati-hati dan perjalanan berhasil dan akan beruntung. Jadi kita lihat di situ. Jadi sebelum berangkat sekolah berdoa, sebelum belajar berdoa, bahkan mau tidur juga berdoa. Sehingga kita menjalin komunikasi dengan Tuhan mungkin lewat ibadah di gereja, ibadah di sekolah, bahkan juga lewat persekutuan-persekutuan yang ada. Mungkin anak-anak ibu kan bisa masuk kelompok remaja atau kelompok pemuda, sana belajar bersama tentang firman Tuhan supaya apa? Supaya menjadi pribadi yang kuat. Jadi kita belajar pada hari ini ada dua hal dan kita akan sambung untuk minggu ke depan supaya kita boleh menjadi keluarga yang kuat. Otomatis lahirlah pribadi-pribadi yang kuat tentang keluarga itu. Oke, ya, kalau kurang paham boleh tanya sama ibu dan ibu akan kasih tugas supaya dikerjakan dan juga buktikan apakah sudah memahami atau mengerti pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, supaya anak ibu boleh menuliskan secara pandanganmu sendiri atau pengertian sendiri, apa kira-kira itu yang dimaksudnya keluarga yang kuat. Jadi itu tugas yang pertama supaya anak ibu boleh menjelaskan kembali pengertian keluarga yang kuat. Dan yang kedua, kira-kira dikatakan di sana itu kenapa bisa jemaat mula-mula itu menjadi keluarga dan pribadi yang kuat. Apa yang mereka lakukan? Nah, jadi supaya anak ibu boleh
jelaskan apa yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, supaya kita sebagai anggota keluarga menjadi pribadi yang kuat, apa yang harus kamu lakukan? Jadi ada 3 tugasnya. Tadi pengertian keluarga yang kuat, yang kedua, kenapa bisa itu jemaat mula-mula itu dalam musyawarah rasul mereka kuat, apa yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, supaya kita sebagai anggota keluarga, supaya kamu menjadi pribadi yang kuat, apa yang harus kamu lakukan. Jadi ada 3 tugasnya supaya dikerjakan, dan juga nanti jangan lupa dikirimkan ke Classroom. Selamat belajar, selamat melaksanakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.